Tes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Madani Setiawan akan mendemokan ya sebuah program untuk tugas artificial intelligence dengan topik adalah analisa kepuasan pelanggan marketplace, yaitu marketplace-nya Lazada ini yang kita dapat datanya berdasarkan review pengguna atau customer. Jadi, oke. Di sini saya menggunakan algoritma text mining dan naive Bayes. Text mining ini digunakan untuk mencari kata-kata yang akan saya analisa, dan naive Bayes untuk dataset saya dapat dari Kaggle ya, dari milik teman saya. Nah, ini dia dapatnya dari scraping ya, pakai web scraping, pakai Python. Jadi untuk dataset kita cari, terus kita sederhanakan, kita gabungkan. Karena dia ada dua dataset, kita kita VLOOKUP ya. Jadi untuk jadi satu kesatuan agar dapat diproses di aplikasi ini. Oke, saya jalankan mulai dari awal. Udah connect. Sebentar. Oke, jadi ini adalah kita fokus ke itu ya, ke data aktual. Dari data aktual tersebut kita prediksi apakah prediksi tadi lebih baik dari data aktual atau lebih jelek, seperti itu. Maksudnya lebih jelek itu adalah sentimen. Sentimen adalah kepuasan atau feedback positif atau buruknya dari suatu pelanggan. Jadi feedbacknya. Jadi kalau sentimen positif berarti feedbacknya positif. Itu. Oke, kita coba jalankan. Yang pertama adalah saya import modul dan load dataset dari Kaggle. Jadi ini sudah saya integrasikan ya, ambil dari Kaggle private file ya, karena saya tidak mau open publikkan ini dataset, karena sudah ada yang punya ya. Yang publik itu sudah ada yang punya, cuman beberapa penyesuaian, jadi saya edit lagi, saya upload ke ke dataset saya sendiri dengan settingan private. Oleh karena itu saya integrasikan dengan ini Google Colab untuk bisa ambil data dari Kaggle menggunakan API key. Nah, oke. Ini ada error VPN install Kaggle JSON. Kita coba jalankan lagi. Oke, ini nggak ada masalah ya, berarti sudah download ya. Datanya ada maksudnya besarnya adalah 32 Mbps. 32 Mbps. Oke, saya coba run lagi aja daripada run satu-satu. Oke, saya jelaskan. Oke, yang kedua ini adalah import. Tadi kan import untuk JSON ya, karena kita buat JSON file. Yang kedua ini adalah import sebuah library yang digunakan untuk pemrosesan. Jadi Pandas ini saya gunakan untuk membuat data frame. Jadi dari membuat dan mengelot sebuah data frame. Jadi tadi kan kita sudah dapat data dari Excel, itu kita import, kita buat menjadi data yang bisa kita proses, kita olah. Terus NumPy adalah library untuk itu ya, numerical Python. Jadi kayak kita bikin
perhitungan. Rumus-rumusnya udah ada di sini. Datetime ya datetime. Matplotlib ini untuk visualisasi, jadi kayak chart, pie chart, seaboard ini sama sih. Jadi ini sebenarnya nggak dipakai sih. Terus word cloud ini seperti kita memvisualisasikan sebuah kata yang sering ada di sebuah review. Jadi di sini saya menggunakan fbias. Sorry, ini saya hilangkan aja svm. Nah, saya menggunakan fbias dengan package dari sklearn atau scikit-learn. Terus di sini saya menggunakan metric, confusion metric, dan ini adalah model selection ini untuk split memecah ya sebuah dataset menjadi training dataset dan testing dataset. Nah, setelah itu untuk plotly ini sama seperti matplotlib. Nah, di sini kita read dulu ya file yang sudah kita dapat dari Kaggle. Jadi dari Kaggle itu tadi berupa rar. Ini adalah rar atau zip. Setelah itu kita read pakai pandas.read.csv, kita cleaning datanya. Maksudnya cleaning adalah kita pakai kolom-kolom tertentu saja ya. Kita sebentar, saya lihat apakah sudah record. Oh ya. Jadi ini saya pakai kolom tertentu saja. Setelah itu, nah ini untuk info, ini untuk menampilkan sebuah info dari satu data frame. Jadi data frame tadi ada berapa data, ada kolom apa aja. Nah, ini adalah data frame yang akan kita olah, sedangkan df1 adalah data frame utama. Ya. Jadi yang kita olah kita cuman pakai ini aja. 5 kolom. Jadi aslinya ada 7 kolom ya. Ada 7 kolom. Oh, ada banyak. Sorry. Ada 14 kolom. Tapi kita nggak pakai semua karena ya nggak terlalu berguna juga. Dan ini untuk mengurangi proses, karena semakin sedikit data yang kita olah semakin cepat proses kita. Dan ini tampilan adalah data yang asli ya, ada 14 kolom. Setelah itu kita menggunakan vectorizer untuk menghitungan setiap kata pada review. Nah, jadi kita akan menghitung. Dari sini kita akan menghitung setiap satu kata dan kita jadikan sebuah list pada menggunakan script Python. Nah, di sini ada function. Jadi di sini kita akan mengolah ini. Jadi sini kita akan kita tampung ke namanya kolom word count. Ini adalah kolom baru dengan memproses sebuah review content ini dan mengaplikasikan sebuah fungsi ke dalam review content. Nah, dimana fungsi itu akan mengembalikan sebuah mengembalikan sebuah kata tiap kalimat atau tiap review. Jadi setiap review ini akan menghasilkan sebuah list yang dimana tiap kata adalah satu list. Nah, seperti ini. Nah, tiap kalimat satu list maksud saya. Jadi akan muncul bagus satu kali, dah satu kali, sesuai satu kali, seperti itu. Jika misalnya bagus dan bagus akan muncul cuma satu kali. Oke, yang kedua kita membuat sebuah selected word yang akan kita analisa. Kata apa saja yang muncul lebih banyak di dalam review. Nah, setelah kita membuat sebuah fungsi yang dimana ini akan di for dan dicocokkan dengan dicocokkan dengan word count tadi, dicocokkan dengan ini. Jadi misalnya bagus ada berapa kali, seperti itu. Nah, setelah itu membuat sebuah matplot itu adalah kayak sebuah visualisasi ya, menggunakan word cloud dengan library digabungkan dengan library matplotlib atau plotly. Di sini menggunakan satu row 2 kolom.
Nah, ini seperti kayak tempatnya. Terus ini adalah script untuk menempatkan. AX ini artinya axis vertikal ya, axis X itu sumbu X maksudnya. Terus ini adalah kolom 1, kolom 2. Nah, AX ini dapat dari sini. Nah, dari sini. Setelah itu kita coba buat ini ya. Hasilnya mau kita apa? Dari apa? Review konten. Terus setelah itu kita akan rekap. Kita kasih title, terus kita show, dan hasilnya seperti ini. Di kata-kata yang sering muncul itu apa aja di review, terus habis itu brandnya apa aja yang sering sekali muncul atau pada yang sering kali dibeli oleh user. Jadi di sini kita bisa lihat SanDisk, atau kebanyakan di sini ini ada SanDisk itu dikenal dengan merek flash disk. Ini sangat sekali banyak dibeli oleh reviewer atau pelanggan. Setelah itu kita bisa mencari ketertarikan dari suatu data. Dan dari sini kita ambil dari suatu kesamaan dari rating atau brand. Jadi dari sini kita bisa dapat untuk analisa brand ini kita dapat rating berapa. Jadi kita dapat menyimpulkan barang brand apa yang sangat atau yang lagi booming pada pembelian dari dataset ini atau bulan dataset ini. Di sini kita dapat lihat ya, ini visualisasi berdasarkan ratingnya. Jadi yang tinggi sendiri, yang sendiri ini ada yang merah, ada yang ini ada Asus. Ini emang kurang aneh ya, kita bisa hover kayak gini. Nah, di sini ada aqua, ini artinya kolornya. Jadi ini adalah Asus ya. Sebentar. Ini Asus ya. Asus ini dapat 4,78, dan kita coba yang terakhir atau 49, atau misalnya ini aja paling gampang, Connect dapat rating 3 seperti itu. Jadi dari sini bisa digunakan oleh pihak Lazada. Kita dapat mengetahui barang elektronik apa aja yang saat ini banyak diburu oleh pembeli. Nah, dari sini adalah sebuah rating, jumlah rating dan berdasarkan reviewnya. Jadi di sini ada rating yang bernilai 1 ada sekitar 9.749 review. Sedangkan untuk rating 2 ada 3.000-an, rating 3 7.000, rating 4 17.000, dan paling banyak rating 5. Berarti kita dapat simpulkan bahwa banyak pelanggan yang menyukai produk kita dengan rating 166.000. Oke, sekarang kita mencoba visualisasi penjualan yang terbanyak. Nah, penjualan terbanyak itu apa aja? Ini sama seperti tadi, cuman beda ini ya, beda visualisasi. Jadi ini menggunakan gabungan seperti tadi dari rata-rata brand dan jumlah penjualan. Ini masuk ke klasifikasi. Untuk membuat klasifikasi kita harus menyiapkan sebuah dataset. Dan setelah dataset kita akan membagi menjadi data training dan data testing. Dengan library scikit-learn ini lebih gampang untuk merubah satu dataset untuk dibagi jadi 2, karena kan ada function yang sudah tersedia, yaitu train test split. Train test split punya parameter adalah datasetnya, train size-nya dari skala 0,0 sampai 0,1 maksud saya, sampai 1 itu maksudnya 0,8 ini adalah 80% dataset tersebut digunakan untuk training data training.
random state ini pasti 0 karena kita tidak akan men-set state-nya. Nah, kita akan mengasumsikan sentimen positif berdasarkan rating. Secara logika ya, rating di atas 4 pasti kan bagus, dan rating di bawah 3 itu adalah jelek. Sedangkan 3 kita nggak perlu dihitung karena itu adalah netral. Nah, setelah itu ini adalah data aktualnya, tapi kan kita belum tentu dia rating 4 atau rating di bawah 3, itu kan belum tentu dia tidak puas dengan pelayanan kita, karena mungkin ada beberapa faktor, mungkin dari titik ekspedisi atau sebagainya. Maka dari itu kita akan mentraining sebuah model ini untuk melihat, membandingkan dari kata-kata review dan variabel dependennya atau sentimen. Di sini akan menggunakan jadi X-trainnya, kita akan membandingkan ini trend datanya, ini review konten dan sentimen aktual. Jadi dua ini sama ya, kan data training sama data testing emang sama, cuman yang beda adalah porsinya ya. Jadi data training 80%, untuk testingnya 20%. Nah, setelah itu kita coba training dengan script ini, Bayes, fit, X-train, dan Y-train. Setelah itu kita coba di sini. Nah, kita coba. Nah, ini kan sudah di training, kita coba prediksi sebuah data tersebut dengan mencetak sebuah kolom baru dengan namanya sentimen prediksi. Kita menggunakan fungsi naiveBayes.predict X-train. Ya, betul. Nah, kita dapat di sini sebentar. Ini semua sama ya. Kita coba cari yang beda. True, false. Kita coba df sampel. Jadi df sampel adalah mengambil value secara acak. Kalau head itu mencari 20 data yang paling pertama. Karena tadi di antara kurung saya buat 20 ya. Kalau misalnya kita kosongi jadi 5 data pertama. Jadi ini kita dapat simpulkan ya, dia bagus ya, dia bagus ratingnya, tapi dia kan bagus ratingnya, kita asumsikan dia true. True ini artinya dia positif, dia suka dengan, dia puas dengan layanan kita. Tapi kita lihat coba di reviewnya. Nah, di reviewnya dia komplain bahwa beli tanggal 24 sampai detik masih barang masih belum dikirim. Sepertinya seperti itu. Kita coba besarkan, bisa enggak ya? Enggak bisa. Gimana ya besarkan? Masih oke. Gimana ya cara besarkan? Oke lah, kita asumsi aja ini dia reviewnya negatif ya. Ini saya coba saya lihat datasetnya Google Sheet. Kita cari datasetnya apakah dia benar-benar negatif.
Bentar, saya coba cari dataset. Oke, kita cari dengan item ID 8141. Kita search. Oh, sorry 80141. Ini bukan item ID ya, ini ID-nya aja sepertinya. Iya, item name ya. Kita cari apa ya, berdasarkan apa ya? Berdasarkan ini aja. Toshiba Hayabusa. Kita cari Toshiba Hayabusa. Mana? Flash disk. Ini dataset ada banyak ya, sekitar 200.000. Jadi waktu emang cukup lama. Dan nah, karena dengan tujuan machine learning ialah untuk ini ya, untuk mempersingkat pengerjaan untuk seperti ini. Kita coba brand Toshiba. Kita coba Toshiba Hayabusa, kok nggak ada ya? Hayabusa. Oh, atau karena dia masih ini ya? Bentar, coba Toshiba Hayabusa. Oke, ketemu ya. Ini itemnya. Kita coba cari di sini. Oke, jadi sabar, agak lemot. Datasetnya sampai 200.000. Cari yang 100. 142. Harusnya ada di atas ya. Atau kita coba cari ini ya, berdasarkan ini ya. Ini tujuannya saya mau membuktikan sih, dari situ kita dapat prediksi barang itu bagus atau emang bagus atau enggak. Nah, jadi dari machine learning dia akan mempelajari berdasarkan itu tadi, apa namanya, berdasarkan review dan menyesuaikan hasil dari data sentimen aktual. Oke lah, sorry, sepertinya cukup lama ya, jadi kita langsung aja ya. Ini kita asumsikan dia beli tanggal 24 November sampai detik ini masih ini apa, masih bagus ya sepertinya ya. Tapi ini model tetap mengasumsikan bahwa dia masih kurang puas. Nah, jadi proses seperti ini belum tentu dia akurat. Oleh karena itu, sebelum kita
kita mengerjakan suatu dataset, kita langkah baiknya kita mengetes semua algoritma dan mencari algoritma yang mempunyai precision atau prediksi itunya, kemampuan prediksinya lebih akurat. Oke, kita lanjut aja. Kesimpulan, kita akan kesimpulan berdasarkan prediksi. Jadi kita ini skrip ya, skrip dari atas ya, kita hitung kesimpulan total aktual dan total prediksi, kita jadikan seperti ini pie chart. Jadi sebelum prediksi data aktualnya 93,3 pelanggan puas dan tidak puasnya 6,7, sedangkan setelah diprediksi bahwa 94,6 puas, berarti beberapa ada orang yang merasa rugi tapi dia puas dikarenakan mungkin barangnya sudah bagus atau apa mungkin, atau kadang ya orang merasa sudah bagus terus input untuk review itu salah pencet, biasanya kadang memilih review bintangnya yang kecil seperti itu. Setelah itu ini untuk menghitung kinerja klasifikasi ini nggak perlu ya, tapi tetap saya tampilkan. Yang kedua adalah confusion metric. Confusion metric kita dapat lihat dari naive Bayes tadi, kita dapat berapa saja prediksi yang sesuai. Ini adalah false negatif, false positif, true negatif, dan true positif. Nah, kita dapat true positifnya banyak ya, 35 ribuan, sedangkan dari dataset yang 200 ribu. Setelah itu adalah precision recall. Ini adalah seperti classification report ya dari prediksi tersebut. Jadi false-nya dia skalanya 0 sampai 1,0 ya. Di 0,66. Jadi untuk true-nya kebanyakan dia prediksi untuk true. Oke, mungkin untuk itu semua. Ini adalah salah project akhir dari kelompok kami yang kami kerjakan berdasarkan tutorial juga dari internet, dan ini dataset asli kita dapat dari Kaggle yang dimana scraping dari orang dan kita sesuaikan. Setelah itu kita proses lagi, kita analisa sentimen pasar digunakan untuk mengetahui brand apa yang sangat populer. Terus mungkin ini bisa ditambahkan, jadi kayak device apa yang sering digunakan untuk akses aplikasi kita. Setelah itu item apa yang sering dibeli oleh pengguna, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Saya undur diri. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.